Apakah kamu sudah bosan dengan anime Demon Slayer? Atau kamu mungkin udah ngerasa kalau anime itu mulai repetitif dan membosankan ataupun jelek ataupun sejenisnya? Ya, kalau kalian ngerasa demikian, kalian mungkin harus nyoba nonton anime satu ini. Ya loh, kembali bersama aku di channel Milius Production dan maaf banget kalau aku harus membuat video ini ya, karena mungkin video review kali ini bakalan men-trigger sebagian besar fandom Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba ini. Karena pasalnya anime Kijin Gentouso ini secara pendapatku pribadi, anime ini berhasil mengalahkan Demon Slayer dari segi keseruan. Pada awalnya aku kira nih anime bakalan niru plek ketiplek sama Demon Slayer, tapi ternyata setelah aku nonton sampai sejauh ini beda banget cuy. Mau tahu bedanya di mana? Sebelum kita masuk ke reviewnya, bisa kalian tonton terlebih dahulu first impressionnya di channelku biar kalian bisa stay relevan dengan review atau pembahasan kali ini. Langsung aja kita masuk ke reviewnya. Memiliki konsep yang sama dengan anime Demon Slayer bukan berarti hasil akhirnya juga sama dengan anime Demon Slayer ini. Jujur ada beberapa hal yang membuatku lebih senang nonton anime Kijin Gentouso ini jika dibandingkan dengan Demon Slayer ini. Jujur aku Demon Slayer masih belum lanjut animenya ya. Terakhir cuma sampai arc-nya Kyojuro Rengoku meninggal, dan ya setelah itu aku gak lanjut karena mungkin aku sudah bosan dengan repetitifnya, yaitu Zero to Hero ataupun ya konsep generic shonen sejenisnya. Ya, kita kembali ke review anime Kijin Gentouso ini, yang dimana kita mulai dari world buildingnya terlebih dahulu, dimana perwujudan Oni atau iblis di anime ini sendiri itu kental banget dengan legenda yang ada di dunia nyata. Perwujudan Oni atau iblis di anime ini, kalau kalian gak sadar nih, tuh bukan cuma fantasi semata kayak Demon Slayer, melainkan sangat kental dengan legenda yang ada di dunia nyata ini. Entah kalian dengar dari cerita orang ataupun mungkin googling sendiri perwujudannya gimana enggak ya, beberapa iblis yang ada di anime ini sendiri itu relate banget dengan dunia nyata. Entah dari emosi negatif seseorang, khayalan seseorang, manifestasi suatu benda, ataupun mungkin hal dan pengaruh mistis lain yang mungkin sering kalian dengar, entah itu dari legenda, cerita dongeng, ataupun Google sendiri ya. Nah, selain itu dunia di anime Kijin Gentouso ini serasa hidup banget. Kalian itu bisa melihat beberapa karakter di anime ini itu melakukan aktivitas layaknya manusia biasa di sebuah desa. Selain itu ada juga beberapa karakter yang memiliki backstory yang juga gak kalah seru dibandingkan dengan MC-nya ini, yaitu Cinta ini. Jadi anime ini sendiri serasa gak terlalu MC sentris sehingga lebih realistis. Nah, menuju ke ceritanya yang dimana ini membuat aku sedikit speechless ya. Aku gak nyangka ternyata anime Kijin Gentouso itu bisa seseru ini. Alih-alih aku berekspektasi kalau anime ini cuma sebatas anime shonen biasa, tapi kenyataannya cerita ini tuh lebih dari sekedar mencari adik yang tiba-tiba berubah motifnya, sekaligus juga perjalanan cinta ini menjadi lebih kuat gitu. Cerita dari anime ini sendiri tuh sangat menggambarkan orang yang lagi nyari tujuan hidup dan jati diri, dan bobot ceritanya sendiri itu sangat berat, sangat menguras mental dan penuh plot twist. Kayak kalian itu gak bakalan bisa gitu loh menebak apa yang akan terjadi di anime ini sendiri, karena motif karakter-karakter di anime ini sendiri itu cukup unik sebenarnya, dan beberapa background ceritanya itu juga bikin kalian mikir, oh bisa gitu juga ya. Dan lebih uniknya lagi, bobot cerita dari anime ini yang sangat berat ini dibawakan dengan, aku gak ngomong ringan, ya lebih ke nyantai lah. Jadi suasana nyantai di anime ini sendiri itu cukup mendistract kamu dari cerita yang berat-berat ini yang menguras mental ini. Jadi pas kalian nonton animenya itu cukup enjoyable banget lah, ditambah suasananya yang hidup, asri, dan lain sebagainya. Pokoknya yang serba nyantai ini, ngalir, terus tiba-tiba kalian langsung ke inti masalahnya yang bikin kalian ya kira-kira gitulah. Jadi kombinasi antara bobot ceritanya yang berat dengan pembawaannya yang ringan ini cukup bekerja dari anime ini sendiri, dan tentunya membuat anime ini sendiri itu seru dengan vibe-nya yang nyantai. Untuk karakterisasi, aku seneng banget bagaimana Cinta ini dikarakterisasi sebagai MC ya. Meskipun Cinta ini sudah melalui banyak cobaan, mulai dari kekasihnya dibunuh sama adiknya sendiri, terus tiba-tiba adiknya ini berpihak sama iblis, ditambah Cinta ini sendiri sudah menjadi setengah iblis, kayak dia itu ternyata masih punya sisi kemanusiaan. Terbukti meskipun dia ini sebagai pembasmi iblis ya, ada beberapa iblis yang nggak dia bunuh karena alasan tertentu, entah itu karena terlalu baik atau mungkin ada orang yang masih cinta sama dia. Ya, untuk lebih jelasnya sih sebenarnya kalian harus nonton animenya sendiri ya. Aku gak bakalan spoiler di sini.
Ngomongin soal visual dan animasi, meskipun animasinya itu gak se-flashy kayak Kimetsu no Yaiba, tapi entah kenapa masih bagus-bagus aja. Mungkin relate juga dengan apa yang ingin disampaikan dari anime ini juga. Color palette-nya yang cenderung pale atau pucat, terus beberapa animasi fighting yang gak terlalu flashy kayak Kimetsu no Yaiba, gak penuh efek gitu, tapi juga smooth dan minimalis. Itu membuat aku cukup demen sama anime ini sendiri. Kayak entah kenapa, tapi rasanya anime Kijin Gentouso ini cocok banget dengan eksekusinya yang minimalis. Jadi meskipun kelihatannya nggak se-flashy Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba, visual dan animasi dari anime ini sendiri masih bagus kok untuk kalian tonton. Nah, kita menuju ke soundnya di sini. Untuk BGM-nya itu mantep banget, lengkap banget. Berbagai situasi, entah itu drama, tense, dan ambience-nya itu cukup diakomodasi dari soundnya ini. Terus untuk masalah sound design oke. Openingnya ini juga gak kalah enak dengan opening anime yang lain, dibalut dengan animasinya yang cukup bagus. Dan untuk ending songnya aku juga demen banget sama nih ending song anime ini ya. Ending song dari anime ini sendiri itu favoritku banget ya. Kayak enak banget gitu loh lagunya. Entah kenapa ya, tapi ini salah satu ending favoritku sih. Ya mungkin segitu aja review anime Kijin Gentouso versi Milius Production. Dan selama aku nonton anime ini, jujur nih anime melebihi ekspektasiku. Aku merasa anime Kijin Gentouso ini sudah melakukan sesuatu di luar ekspektasi penontonnya. Daripada mereka ini mengambil jalan cerita generic shonen, zero to hero, dan sejenisnya, mereka itu justru membawakan ceritanya dengan cukup nyantai tapi seru dan berat juga, dan penuh plot twist dan menguras mental. Ya wis, itu combo nih lah ya guys ya. Sempat aku pesimistis sama anime ini, tapi endingnya sangat seru untuk kalian ikuti. Mungkin kalau kita melihat dari segi animasi doang, nih anime bukan untuk wibu baru ya, ataupun wibu zaman COVID yang cuma mandang dari animasi doang. Ya, tapi seriusan nih anime secara cerita boleh kalian coba. Dan personally aku mikir nih anime lebih seru dari Kimetsu no Yaiba. Ya, maaf banget sekali lagi kalau misalnya banyak menyindir Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba di sini. Tapi karena dua anime ini sendiri memiliki konsep yang sama, jadi ya cocok banget lah untuk aku banding-bandingin sedikit ya. Ya, segitu aja video hari ini. Bagaimana menurut kalian tentang anime Kijin Gentouso ini? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan di sini Milius Production. See you again next video and stay healthy. Bye. Paling setelah video ini berakhir pasti ada yang ngomong, berani-beraninya kamu menghina Demon Slayerku. Mereka yang cuma menilai anime dari animasinya doang sih tahu apa ya guys ya. Moshi, watashi ga kono shoubu ni kattara, shika senbei いっぱいください。もうなら行けよ。